Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sylvie Yuliana, mahasiswa pendidikan nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Menurut Bapak Dr. Ilham Abdullah, kurikulum adalah komponen utama yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam pendidikan kewirausahaan bisnis kuliner, materi kurikulumnya harus berisikan pembelajaran yang produknya memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi. Berikut, judul saya adalah 3 makanan berbahan dasar singkong yang memiliki rasa yang khas dan menimbulkan daya saing yang tinggi. Video ini dibuat dan diarahkan oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Ilham Abdullah dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Berikut, kita ikuti pemaparannya. Simak baik-baik ya audiens yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Semoga memberi inspirasi untuk dijadikan peluang bisnis untuk mencetak rupiah. Makanan yang pertama yaitu combro. Combro merupakan singkatan dari oncom di jero atau yang memiliki arti oncom di dalam. Adalah cemilan gurih khas Sunda dengan isian berupa tumisan oncom yang gurih dan pedas. Sementara bagian luarnya adalah adonan singkong parut yang empuk tetapi renyah di luar. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan combro yaitu singkong, garam atau penyedap rasa, gula pasir, kelapa parut. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang setengah tua ya teman-teman, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, cabai rawit, oncom, daun bawang, dan merica. Alat-alat yang digunakan yaitu parutan kelapa, pisau, talenan, wajan, spatula, saringan, blender, dan baskom. Langkah-langkah memasaknya yang pertama, buat isian combro terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak, tumis bumbu halus bersama bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit hingga harum. Kedua, masukkan kaldu bubuk dan oncom, kemudian masak hingga oncom matang. Ketiga, tambahkan garam, merica, gula pasir, dan daun bawang, aduk rata. Setelah matang, angkat lalu sisihkan. Selanjutnya yang keempat, siapkan adonan combro, parut singkong, campur dengan garam dan kelapa parut, aduk rata. Kelima, ambil 2 sendok makan adonan, bentuk bulat lonjong dan isi dengan 1 sendok makan isian combro dan bentuk kembali. Pastikan adonan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, lalu sisihkan. Keenam, goreng combro hingga matang dan berwarna coklat keemasan, angkat dan sajikan selagi hangat. Makanan yang kedua yaitu peyem atau tape singkong. Peyem adalah makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari singkong yang difermentasi. Kata peyem dalam bahasa Sunda berarti tape atau fermentasi. Peyem memiliki tekstur yang lembut, rasa yang manis, dan sedikit asam, serta aroma yang khas. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan peyem atau tape singkong yaitu bahannya yang pertama, singkong, ragi tape, daun pisang, dan gula pasir. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, panci kukusan, saringan teh, wadah tertutup, dan sarung tangan. Cara pembuatan tape singkong yang pertama, siapkan singkong, kupas selalu potong-potong dan cuci hingga bersih. Selanjutnya, kukus singkong sampai matang. Ketiga, setelah matang lalu dinginkan singkong. Keempat, taburi ragi yang sudah dilembutkan menggunakan saringan teh, tambahkan sedikit gula pasir, tabur hingga merata sampai bagian terkena ragi dan gula. Usahakan tangan menggunakan sarung tangan plastik untuk mencegah kontaminasi. Yang kelima, siapkan wadah yang dialasi daun pisang, letakkan singkong di dalamnya, lalu tutup rapat lagi dengan daun pisang, simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Yang keenam, diamkan selama 3-5 hari, setelah itu tape singkong bisa dikonsumsi. Makanan yang ketiga yaitu kue lapis singkong. Lapis singkong pelangi adalah salah satu kudapan tradisional dari Indonesia yang tak lekang oleh waktu.
Memiliki 3 layer warna yang berbeda, membuat kudapan ini semakin cantik dan menarik. Biasanya, kue lapis identik dengan bahan dasar tepung, namun kue lapis yang satu ini menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, singkong, kelapa, agar-agar putih, gula pasir, garam, santan, pewarna makanan, dan vanili bubuk. Alat yang digunakan yaitu parutan, sendok, wadah, loyang, dandang, dan pisau. Cara pembuatan kue lapis singkong yang pertama, siapkan singkong yang sudah diparut, lalu diperas dan ditampung airnya. Biarkan airnya sampai muncul endapan putih, kemudian buang airnya dan ambil endapannya dicampurkan dengan singkong parut yang telah diperas, lalu sisihkan. Kedua, campur semua bahan kecuali pewarna makanan, kemudian bagi menjadi 3 bagian, beri pewarna yang berbeda dari ketiga bagian itu. Ketiga, siapkan loyang dan olesi bagian dalam dengan minyak goreng. Sementara itu, panaskan dandang hingga air mendidih, siapkan tutup dandang dibungkus dengan kain serbet. Tuang adonan pertama, kukus selama 10 menit, kemudian masukkan adonan warna berikutnya dan masak selama 15 menit, lalu tuang adonan warna berikutnya atau terakhir, masak hingga sekitar 30 menit hingga matang. Lalu, matikan kompor, angkat, tunggu dingin, baru dikeluarkan dari cetakan dan potong-potong sesuai selera. Yang keempat, sebelum mengukus kue, kukus parutan kelapa dengan memberi sedikit garam dan daun pandan. Kukus selama 15 menit, lalu sisihkan. Dan terakhir yaitu, gulingkan kue yang sudah dipotong dalam kelapa dan sajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.